Kembali lagi dengan saya Ki. Untuk kali ini, di episode kali ini saya ingin membagikan bagaimana contoh label pangan olahan yang diperuntukkan untuk registrasi BPOM. Kalau di episode sebelumnya bisa dilihat kita sudah membahas apa itu hasil analisa lab eksternal yang dibutuhkan untuk proses registrasi BPOM. Yang kedua, bagaimana komposisinya. Yang ketiga, informasi production date maupun expired date. Dan ini syarat yang wajib juga dilampirkan ketika kita ingin registrasi produk di Badan POM, yaitu label pangan olahan, label yang ingin kita daftarkan, seperti itu. Nah, untuk kali ini saya lebih ke membahas informasi apa yang wajib ada di label. Nah, ini saya ambil datanya dari ebook BPOM. Jadi ini contoh label yang dicontohkan di e-booknya BPOM yang menjadikan dasar kita atau acuan bagi kita informasi apa sih yang mesti wajib ada di bagian utama label. Karena memang kalau misalnya ada hal wajib muncul di bagian utama label tapi nggak ada, itu pasti kena note. Nah, mari kita bahas satu-satu. Mungkin saya highlight bagi yang memang wajib ada. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya kemasannya dua sisi itu lebih mudah. Depan ini yang sisi depan itu bagian acuan yang paling mudah dilihat, dan ini belakang. Nah, apa aja yang mesti wajib ada itu yang ada di sisi depan. Harus yang pertama adalah, kok nggak muncul ya, atau intro ya. Ya udah, ini deh nama produk. Nama produk beda dengan brand. Kalau saya sederhananya nama produk ini lebih ke kategori pangannya. Kalau di sini tuh minuman, serbuk, kopi, susu, itu kategori pangannya sebenarnya. Jadi bedakan dengan brand. Nah, mana brandnya? Ya ini nama dagang. Apa nama dagangnya? RPO. Tentu beda kalau dari sini. Nama produk minuman, serbuk, kopi, susu. Kalau saya bilang, saya sebutnya kategori pangannya di mana. Nah, kalau di sini berarti kategori pangannya adalah minuman, serbuk, kopi, susu. Nama dagang RPO. Nah, nanti mungkin di episode selanjutnya saya akan membahas khusus bagaimana penentuan nama dagang, karena memang ada aturannya, jadi nggak asal. Nah, untuk persyaratannya nanti mungkin kita bisa bahas di episode selanjutnya. Tapi untuk secara khusus episode kali ini, apa aja yang penting, prasyarat utama, informasi utama yang wajib ada di label. Kemudian ada saran penyajian. Nah, ini kata-katanya harus muncul di bawah atau sama dengan label gambarnya. Nah, ini contoh kalau di sini, ini kan gambar kopi. Nah, harus ada tulisan saran penyajian memang di gambar tersebut. Jadi bukan di sini, apalagi di sini, bukan. Tapi harus di bawah gambarnya atau enggak sejajar. Itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat keempat, nama produsen atau importirnya. Berhubung ini diproduksi dalam negeri, berarti yang diinformasikan di label utama adalah produsennya. Berbeda dengan hal impor. Kalau misalnya impor, berarti yang wajib ada informasinya itu bukan produsen tapi importirnya. Di mana penulisan produsennya di sisi belakangnya atau sisi yang lain. Itu. Kemudian yang kelima, nomor izin edar. Kalau ini produksi dalam negeri, berarti informasinya adalah BPOM RI MD. Cirinya MD berarti produk dalam negeri.
Kalau importir berarti itu produk luar negeri, berarti nomornya nomor ML. Kemudian informasi baik digunakan sebelum. Nah, ini baik digunakan sebelum. Kemudian yang selanjutnya adalah berat bersih. Ini juga ada tata caranya penulisannya. Harus tulisannya berat bersih, nggak boleh net weight. Kemudian terakhir logo halal. Dan ini syaratnya jika ingin mencantumkan logo halal, produk tersebut harus sudah tersertifikasi halal MUI. Nah, pertanyaannya, apakah produk impor boleh mencantumkan logo halal? Boleh jawabannya, tapi sepanjang produk itu memang sudah disertifikasi halal oleh MUI. Nah, bagaimana kalau enggak? Ya nggak boleh. Jadi ini bisa di take out atau nggak usah ditampilin. Nah, itu berapa contoh nih informasi yang wajib ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 informasi yang wajib ada di bagian sisi depan atau paling mudah dilihat. Nah, bagaimana yang lain seperti komposisi, informasi tanpa BTP. BTP itu bahan tambahan pangan, informasi alergen, peringatan, informasi nilai gizi, cara penyajian, dan kode produksi. Dan terakhir barcode untuk BPOM itu boleh nggak wajib ada di bagian utama, boleh di sisi lainnya. Kalau di modelnya 2 dimensi ini 2 sisi aja, berarti di bagian belakang informasi yang mencakup. Ya, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, apakah komposisi harus di bagian utama label? Enggak jawabannya, karena nggak wajib. Komposisi boleh di mana aja asalkan nggak apa namanya, informasi yang penting ada informasi komposisinya. Nah, kemudian barcode-nya, barcode ini barcode bukan scan barcode produk apa namanya, bukan produk jual, tapi lebih ke barcode BPOM. Kemudian tata cara alergen, ini ada aturannya, wajib ditulis mengandung alergen, lihat daftar bahan yang cetak tebal. Berarti di sini alergennya mana? Susu bubuk. Sebenarnya tata caranya ada untuk penulisan informasi alergen. Nanti bisa kita bahas di episode selanjutnya. Tapi kalau misalnya ini memang sifatnya bahan apa ya? Ada bahan mengandung alergen, baik sifatnya karier di bahan baku atau di pembawa, itu juga harus tercantum informasi alergennya. Gunanya apa? Bagi orang-orang yang punya apa namanya, gangguan kesehatan terkait alergen, alergi terhadap barang tertentu, jauh atau jadi bisa lebih aware terhadap apa yang akan dikonsumsinya. Nah, itu untuk informasi sisi belakang. Jadi informasi yang nggak wajib boleh ditempatkan di sisi lainnya, bisa di belakang, atau kalau misalnya ada 4 sisi produknya itu bisa ditaruh di samping, jadi nggak harus di depan gitu. Karena apa? Karena yang tadi, kalau misalnya yang wajib ada adalah, saya ulang, nama produk, nama dagang, saran penyajian, nama produsen atau importir. Kalau memang importir, berarti yang ditulis di sini importir, di produsennya di belakang. Itu kalau importir, tapi kalau produsen dalam negeri, berarti harus informasi di nama produsennya ditaruh di depan. Oh ya, mungkin terlewat. Jadi bagaimana cara penulisannya? Minimal kalau misal nama produsen atau importir, minimal yang pertama ini nama dari perusahaan produsen atau importir, nama kota, sebenarnya ini juga provinsi, kode pos, dan Indonesia. Jadi harus wajib minimal penulisan produsen dan importir minimal, yaitu ada 4. 1 nama produsen atau importirnya, 2 provinsi atau
daerahnya mana, ketiga kode pos, yang terakhir tulisan Indonesia. Itu wajib. Kemudian nomor izin edar ini nanti yang mengeluarkan BPOM, jadi bukan kita yang menentukan. Kemudian baik digunakan sebelum atau best before date, bisa seperti ini, langsung ada tanggal, atau bisa ditulis baik digunakan sebelum, lihat bungkus. Nah itu juga biasanya umum, common use lah digunain untuk di label-label. Terakhir berat bersih dan logo halal. Logo halal tadi sebagai reminder, logo halal bisa dicantumkan sepanjang produk tersebut sudah tersertifikasi halal oleh MUI. Bagaimana produk yang tidak disertifikasi oleh MUI, misalnya HFCE atau Jakim, bisa enggak nyantumin logo halal MUI, nggak boleh. Atau apalagi logo Jakim, ya nggak boleh gitu. Mungkin itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.